Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wassirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babal yasar, Sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar, wa ala alihil athhar, wa ashabihil akhyar, adadin ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ayah bunda, jamaah salat subuh, tamu-tamu Allah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah sebelum Allah datangkan satu masa untuk kita. Subuh ini kita masih salat berjamaah, tapi suatu saat kita akan disolatkan oleh orang lain. Hari ini kita bisa melakukan haji dan umrah, tapi suatu saat kita tidak bisa lagi melakukan haji dan umrah. Saat itu kita memakai pakaian yang putih, tapi itu bukan kain ihram. Itu adalah kain yang sangat-sangat sederhana yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kain apa namanya Bapak Ibu? Kain kapan. Sampai kapan kita harus bersyukur Ustaz? Sampai kain kapan itu melekat di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita berdoa pagi ini kepada Allah, semoga aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, aktivitas ibadah yang sedang kita lakukan, dan ibadah yang akan kita lakukan, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ucapkan kepada Rasulullah yang mulia, yang di akhir hayatnya bukan memikirkan keluarganya, akan tetapi memikirkan kita sebagai umatnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa engkau rindu dengan ikhwanukum, dengan ikhwanuk, dengan saudaramu? Bukankah kami ini dekat dengan sahabat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kalian yang aku rindukan. Kalau kalian para sahabatku mencintai aku wajar, karena setiap saat, setiap detik kalian melihat senyumanku. Tapi ikhwani, ada saudara-saudaraku nanti yang mereka tidak pernah hidup sejaman dengan aku, tidak pernah melihat ukiran senyum di wajahku, tapi nanti mereka begitu percaya, begitu beriman kepadaku, meyakini bahwa saya adalah Nabi yang terakhir. Begitu hebat salawat mereka di akhir zaman. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orangnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah, keluarga kita semuanya, handai tolan kita mendapatkan syafaat di hari kelak, hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita buka satu ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Biasa yang dibaca oleh qori ayat 21. Apa Al-Ahzab ayat 21? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Al-Ahzab 56 itu bunyinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan
Nabi. Mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah Allah yang Allah lakukan adalah bersolawat. Allah perintahkan kita solat, apakah Allah solat? Tidak. Allah perintahkan kita berwudu, apakah Allah berwudu? Tidak. Allah perintahkan kita siam, puasa, apakah Allah puasa? Tidak. Tapi ketika Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, alaihi, kepada nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dengan salawat penghargaan yang setinggi-tingginya. Allah ikut bersalawat. Allah suruh kita bersalawat, Allah ikut bersalawat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema pagi ini inilah yang kita bawakan. Surah Al-Ahzab ayat 56 tentang salawat. Salawat. Kata Habib Al-Haddad, siapa yang bisa tidur tanpa mengucapkan salawat belum cinta kepada Nabi. Tadi malam Pak, kita tidur, bisa enggak kita tidur tadi malam tanpa mengucap salawat? Berarti kita belum cinta kepada Nabi, Bapak Ibu. Ya kan? Seorang santri datang ke kiainya. Ini tamsilan. Ketika seorang santri membaca kitab Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah itu ada 10 keutamaan salawat itu, hadis-hadis Nabi semua. Atau di dalam kitab Lubabul Hadis ada satu bab yang menerangkan cinta dengan Nabi melalui salawat. Ada faedah-faedahnya 10. Ketika dia baca, dia dengarkan dari gurunya, lalu seorang santri ini datang kepada gurunya. Wahai guruku, wahai kiaiku, bagaimana caranya saya ingin berjumpa dengan Nabi dalam tidur? Namanya mimpi. Santri ini ingin mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada gurunya. Apa kata gurunya, Bapak Ibu? Gurunya ingin memberikan pelajaran untuk santrinya. Kata gurunya, nanti malam kalau engkau makan ikan asin yang banyak, kemudian jangan cuci tangan, jangan minum. Kira-kira bagaimana rasanya Bapak Ibu? Makan ikan asin kan haus tuh. Jangan minum, langsung tidur. Ini pelajaran sangat luar biasa, Bu. Nampaknya kiainya sembarangan menjawab, tapi ada pelajaran. Saking inginnya berjumpa dengan Nabi, malam itu dia pun makan pakai ikan asin, tak cuci tangan, langsung tidur. Subuhnya protes carinya kiai. Habis subuh marah ke kiainya. Pak Kiai, saya ingin protes kepada Pak Kiai. Protes apa? Tadi malam Pak Kiai suruh saya makan tanpa cuci tangan. Setelah makan tak cuci tangan, kemudian tak minum, padahal yang dimakan adalah ikan asin semua. Saya tak jumpa dengan Nabi dalam tidur. Yang saya mimpikan adalah air galon dan air laut. Ya enggak, Bu? Kan haus tuh. Apa kata kiainya? Alhamdulillah kamu sudah sadar. Apa kata kiainya, Bapak? Alhamdulillah kamu sudah sadar. Kata kiainya, ini tamsilan kecil. Apa yang ada dalam pikiranmu sebelum tidur, itulah yang kau mimpikan. Ternyata kan kalau makan pakai ikan asin, sebelum tidur ingat apa? Air. Datanglah air dalam mimpi. Tahu iktibarnya Bapak Ibu? Kalau sebelum tidur kamu tadi malam ingat kepada Nabi, sehingga kamu tak tahu kapan kamu tidur, yang kamu tahu hanya ingat dengan Nabi, itu yang kamu lakukan, pasti jumpa dengan Nabi dalam tidur, kata gurunya. Cuman yang kamu ingat air.
yang ada dalam pikiranmu air karena kamu haus, maka datanglah air itu dalam mimpi. Ternyata ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini tamsilan untuk kita semua. Mau tidur tadi malam yang kita ingat, kemana saya besok? Apa gulai saya besok? Ibu-ibu, apa sambal untuk besok? Bagi yang anaknya sekolah, bekal apa besok yang disediakan untuk anak? Itu yang ada dalam pikiran kita. Mana mau berjumpa dengan Nabi dalam tidur? Bapak-bapak, baju mana besok yang saya pakai ke kantor? Maka mimpi kita hanya seputar dunia saja. Zuhur kita ingat dunia, ya Allah. Asar ingat dunia, maghrib ingat dunia saja. Isya, ya mimpinya hanya ingat dunia. Apa kata kiainya? Artinya kamu kalau ingin jumpa dengan Nabi sebelum tidur, tidak ada dalam pikiranmu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam pikiranmu kecuali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin berjumpa dengan Nabi dalam tidur, namanya bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini luar biasa. Kalau kita salat tidak ikhlas, salat kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita salat dalam keadaan sombong, riya, salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya salawat Bapak Ibu, kita bersalawat dalam keadaan sombong, kita bersalawat dalam keadaan riya, kita bersalawat dalam keadaan tidak ikhlas, salawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat ini luar biasa. Ya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya amal yang terus diterima adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan, siapa yang bersalawat kepada Nabi satu salawat saja, sallallahu taala alaihi asyran, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 salawat, 10 kebaikan. Wa yarfa'u asyara darajatin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat 10 derajat untuknya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah pernah berjumpa dengan presiden? Sudah pernah menjabat tangannya? Belum. Beliau tidak kenal dengan kita. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti sampai solawat kita. Kalau kita titip salam dengan presiden, belum tentu sampai titip salam kita. Belum tentu presiden titip salam balik kepada kita. Tapi anehnya solawat, kita bersolawat kepada Nabi sampai, dan Allah pun memberikan solawat kepada kita. Allah membalas solawat itu kepada kita. Ini kemuliaan solawat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab Lubabul Hadis, ada dalam kitab Kashful Ghaibiyah, tentunya hadisnya Al-Bukhari dan Muslim. Apa kemudian kata Nabi? Man shalla alayya asyara salatin, siapa yang bersolawat kepada Nabi 10 salawat, sallallahu alaihi mi'ah, maka Allah akan membalas 100 kali salawat. Man shalla alayya mi'ah, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, dengan 100 solawat, sallallahu alaihi alfa salatin. Kalau kita 100 kali bersolawat, maka balasannya oleh Allah 1000 solawat. Man shalla alayya alfa salatin fi kulli yaumin, siapa yang bersolawat 1000 kali dalam sehari semalam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka bisa dipastikan dia adalah husnul
khotimah. Sebab kalimatnya la yakhruju, tidak keluar minad dunya, daripada dunia, illa bil iman, kecuali dalam keadaan iman. Artinya dia meninggalkan dunia alias wafat, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan 1000 solawat, ada jaminan 1000 solawat untuk husnul khotimah. Apalagi yang kita harapkan Bapak Ibu kecuali husnul khotimah. Maka salah satu husnul khotimah adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekian banyak kisah tentang salawat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Zaid bin Smith Madinah. Tapi pada kali ini yang sempat kita berikan kisah itu hanya satu. Kita berikan kisah Bapak Ibu agar mudah kita pahami. Ada sebuah kisah seorang suami istri yang sangat miskin. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, saking miskinnya mereka, makanan untuk besok itu harus dicari besok. Saya yakin di rumah kita sekarang masih ada beras Bapak Ibu, untuk hari ini dan untuk besok, bahkan untuk lusa. Ada Bapak Ibu? Alhamdulillah ada, insya Allah ada beras. Yang penting kan beras. Kalau lauk nampaknya garam pun bisa. Tapi ini pemuda, tapi ini rumah tangga yang untuk besok harus dicari besok. Dan dia tidak memiliki kebun kurma, hanya bekerja buruh kasar, mengangkat-ngangkat barang orang. Kalau di kita ini ke pasar dia, Bapak Ibu, kemudian dia bantu orang mengangkat-ngangkat, dari situlah makan dia hari itu. Miskin sangat luar biasa. Ini orang tidak tamat pesantren, orang awam. Sehingga suatu ketika, karena di Yaman itu banyak majelis-majelis habaib, di Yaman itu ada pengajian-pengajian sholawat. Sehingga pada suatu ketika, karena dia di dekat pasar, dia berhenti di ketika zuhur di sebuah masjid. Ketika itu ada majelis habib dilakukan. Dia kan orang awam, tak ngerti agama, sehingga yang ada di dalam pikiran dia ketika mendengarkan pengajian, bagaimana caranya agar kaya, keluar dari kesulitan. Maklum Pak, orang awam. Jadi 1 jam dia mendengarkan ceramah, para habib-habib sering mendakwahkan ceramah-ceramah tentang sholawat, keistimewaan bersolawat, fadilah bersolawat. Satu cuma yang dia tangkap Bapak Ibu, satu cuma yang dia tangkap. Apa yang dia tangkap? Ternyata as-sholawat fi taisirir rizki, kata Habib. Ternyata sholawat itu bisa melancarkan rezeki, bisa membuat kaya. 1 jam didengarnya ceramah itu cuma yang dapat dia Bu, sholawat bisa kaya. Kenapa? Karena di otaknya bagaimana caranya makan besok, bagaimana caranya keluar daripada kemiskinan. Karena dia orang awam, tidak seperti kita yang tiap hari datang ke pengajian. Pendek cerita, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, pulang. Apa katanya kepada istrinya? Kalau orang sekarang manggil istrinya apa Bu? Ibu dipanggil apa? Waktu muda beb. Kalau sekarang opung itu orang Sumut Pak, atuk. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku tercinta, tadi di dekat pasar saya masuk majelis habaib. Ternyata kalau ingin kaya kita harus bersolawat 1000 kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di otaknya cuma ada dunia Pak. Apa kata istrinya? Iyo bang, sabana iyo tuh kalau bahasa lah. Istrinya pun yang ada di otaknya bagaimana caranya agar keluar daripada kemiskinan. Tengok Bapak Ibu, niatnya bukan untuk
mendapatkan syafaat. Niatnya untuk apa? Kaya, keluar dari kemiskinan. Salah niat nih, salah niat. Ini ceritanya, kisahnya benar dari Yaman itu. Kitabnya ada, ini cerita dari kitab, bukan cerita dari sinetron Indosiar ini. Jadi setelah sekian bulan, istrinya nagih janji, wahai suamiku, kita sudah 1 bulan bersolawat, kita nampaknya tidak kaya-kaya, masih miskin. Apa kata suaminya? Sabar. Yang sering nuntut ini memang Bu di rumah tuh istri. Ya enggak Bu? Oh enggak, ibu-ibu di sini enggak. Tuh yang di sana. Jangan tengok telunjuknya Bu, tengok ibu jarinya, tuh yang di sana. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk bulan kedua, mereka tetap bersolawat untuk kaya. Salah niat. 1000 luar biasa, 1000 solawat setiap hari tak tinggal. Sudah mau masuk bulan kedua. Lalu kemudian istrinya ngomong lagi, Bang, awak ala banyak membaca solawat, alun bapiti awak lagi, masih musikin. Musikin itu apa? Bansai. Kalau bahasa Inggrisnya bansai itu kan. Bahasa Inggris itu bansai itu. Protes terus istrinya. Sehingga kata suaminya, inilah tugas suami itu Bu. Tugas suami itu meredam. Tetangga beli Honda, istrinya nuntut. Apa kata suaminya? Meredam, sabar deh. Tetangga beli mobil, apa kata istrinya? Bang, kita kapan beli mobil? Sabar kata suami. Tiba-tiba tetangga punya bini baru. Apa kata suami? Dek, tetangga punya bini baru. Abang kapan? Situlah ibu tuh. Acok. Anok. Apa anok tuh? Diam, tidak bisa lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan kedua mereka mengamalkan sholawat 1000 kali sehari semalam di Yaman itu, sehingga terdengar kabar dari satu kerajaan Yaman. Ada ketika itu raja di Yaman kehilangan mahkotanya. Mahkota itu Bu, ibu-ibu pengen pernah nonton film Joda Akbar? Itu kan ada mahkotanya tuh. Itu dari ameh semua Bu, emas besar. Nah, raja di Yaman ini kehilangan mahkota yang ada di kepalanya. Dicuri pancilok. Sehingga dibuatlah satu lembar kertas. Kalau sekarang nggak ada sayembara lagi kan Bapak Ibu. Dulu tuh ada sayembara. Jadi kalau Ibu membaca cerita-cerita zaman dulu itu pasti ada sayembara. Sekarang nggak ada lagi sayembara. Yang banyak sekarang Shopee dengan Lazada. Udah pindah dia. Dibuat sayembara. Siapa yang menemukan mahkota raja, maka dia akan mendapatkan emas setengah daripada mahkota itu. Kalau 100 ameh lah emas yang ada di mahkota, maka dia akan dikasih 50 emas, 50 ameh. Itulah kira-kira setengah daripada mahkota tersebut. Sudah 1 minggu tak ada orang daftar. Karena ada NB di bawah. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu enggak NB itu? Setelah ada keterangan kurban, ada NB-nya. Kan NB. Ada NB, catatan kecil. Ternyata ada catatan kecil NB-nya. Bagi siapa yang sudah mendaftar tidak mendapatkan mahkota raja dalam 1 minggu, maka dia akan dihukum gantung. Kan tidak ada orang daftar. Apa kau tadi nan membaca banyak sholawat 1000 tuh, ini tidak baca NB-nya doh. Tulisan nan kadang se dibacanya. Padahal NB tuh takui awak bacanya tuh. Ini tidak tahu ada NB. Saking di otaknya mau kaya, ikut dia daftar Bu. Daftar cek baru. Ditunggu raja 1 bulan, cek aja baru.
Karena C baru, maka diputuskanlah yang ikut sayembara hanya satu orang. Siapa? Apa tuh? Yang membaca sholawat nan banyak tuh. Bangga dia ke istrinya pulang. Wahai istriku, kita akan kaya. Apa kata istrinya? Kita akan kaya. Karena satu-satunya yang ikut sayembara ini hanya abang. Mano sureknya kata istrinya, dibaca. Terbaca langsung istrinya NB-nya. NB. Dibaca. Bagi siapa yang tidak menemukan dalam 1 minggu, maka dia akan dihukum gantung. Kok bahaya kok bang? Apa deh? Coba abang baca NB-nya. Dibacalah sama bapak tuh NB tuh. Takut ya pak tuh. Rupanya tidak dibacanya tuh. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai jumpa dengan raja, tak bisa lagi mengelak bu. Udah daftar, tak bisa lagi ngelak. Apa kata raja? Kamu sudah tahu peraturannya? Kata beliau dengan gemetar, sudah raja. Yang teringat di otak dia NB itu bu, dipenggal kepala atau dihukum gantung. Itu yang teringat. Udah raja, siap menerima hukuman digantung. Tak ada jawaban lain dah kecuali siap. Siap raja. Peserta tunggalnya bu, tunggal. Kata raja, 1 minggu sesuai yang ada dalam surat. Tak ada lagi jawaban. Siap raja. Tapi saya punya syarat raja. Apa lagi syaratnya? Tidak ada syarat-syarat dong kata raja. Saya ngusul raja, karena ini taruhannya nyawa. Karena dalam hatinya ini akan meninggal, tidak akan dapat apa mahkota itu doh. Dia ingin menyenangkan istrinya bu. Kalau dia nanti meninggal, dalam pikirannya nih dia meninggal nih, dalam 7 hari nih harus ada yang dia tinggalkan untuk makan istrinya bu. Karena miskin luar biasa bu. Apa katanya? Syaratnya 1 raja. Karena saya peserta tunggal, raja harus turuti. Kalau enggak, saya mundur. Kata raja tuh, jangan mundur. Tidak bisa. Silakan sebut syaratnya. Kata bapak tuh, di hari pertama raja harus membawa 1 keping emas dan 1 buah makanan. Orang itu kan tidak makan nasi doh, gandum. Di hari yang pertama makanan 1, emas 1, sekeping. Di hari kedua berarti lipat lagi, 2 makanan dan 2 keping emas. Di hari ketiga 3 makanan dan 3 keping emas. Di hari keempat 4 makanan dan 4 keping emas. Di hari kelima 6 dan ke-7 sama. Berarti nanti ujungnya 7 makanan dan 7 keping emas. Kenapa dia buat seperti itu? Nanti kalau saya sudah meninggal, mati, minimal itu ada sama istri saya. Pintarnya bu. Tapi sholawat tak pernah tinggal pak. Semakin dia takut dengan kematian, makin banyak pula sholawatnya. Tidak 1000 lagi doh. Orang itu mengamalkan banyak. Tadi niatnya salah niat. Kini nampaknya niatnya sudah ikhlas bu. Karena udah mati juga kan, akan mati 7 hari udah terbaca dalam pikirannya tuh. Dia orang biasa bu, bukan dukun, bukan yang bisa melihat alam gaib. Terlanjur mendaftar aja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek cerita. Di hari pertama mereka sudah sedih, meratapi kesedihan dengan istrinya, tapi sholawat semakin banyak. Istrinya sholawat 2000, suaminya sholawat 2000. Sesuai dengan janji, di hari pertama datang orang mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makanan lezat dari raja dan sekeping emas. Besok di hari kedua datang lagi. Berarti 2 makanan dan 2 keping emas. Istrinya pun senyum luar biasa.
Karena sudah dapat emas, Bu. Belum menang sayembara sudah dapat emas walaupun tak banyak. Di hari ketiga ternyata yang mencuri mahkota ini, Bu, itu preman besar yang ada di kota Yaman. Dia tinggal di dekat gua yang tak disentuh oleh manusia. Kalau padang pasir itu kan, Bu, ya seperti di Mekah tuh, tempat gua-gua itu kan hanya kadang pintunya ke langit itu. Kalau di Indonesia kan pintunya kadang datar. Kalau dia pintunya kadang ke langit. Dia di situ tinggal. Lalu kepala preman yang mencuri mahkota ini kedengaran bahwa ada orang yang mencari-carinya. Siapa dia? Bapak itu. Cuman satu orang. Hebat betul dia itu. Berani ikut sayembara mencari saya. Kata kepala preman. Diutusnya lah 3 orang prajurit. Pas pula di hari ketiga kan? Kan pas di hari ketiga itu. Diutusnya. Dicari tahulah siapa yang bernama si fulan itu. Yang bernama Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad itu. Dicari. Ini orang awam Ahmad bin Muhammad. Dicari siapa yang namanya Ahmad bin Muhammad itu. Lalu orang menunjuk rumahnya, itu rumahnya. Mereka apa namanya itu? Kalau orang mendengarkan itu apa namanya, Bu? Mendengarkan cakap orang di dalam itu apa namanya? Nguping. Ini hari ketiga. Lalu suami berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jangan gentar. Jangan takut, jangan sedih. Semalam kamu dapat 2. Hari ini mereka akan datang 3. Yang nguping berapa orang? 3 orang. Langsung mau copot jantungnya, Bu. Berdebar jantungnya. Berdebar. Ini tadi baru mau menyelidiki siapa nih yang mencari ini. Yang pemain yang ingin mencari bosnya. Langsung gemetar lari. Ngadu kepada bosnya. "Bos, kali ini kita gawat. Ternyata orang yang ingin mencari bos itu bukan orang biasa-biasa. Tadi kami nguping, tahu dia akan datang hari ini 3. Tahu dia kami 3 orang. Padahal Pak itu tidak pikir ke situ." Siapa yang merencanakan itu, Bu? Siapa yang merencanakan itu? Allah. Allah selamatkan dia. Kenapa? Ini orang bersolawat. Allah yang cocokkan itu. Bapak ini orang awam, ngomongnya tidak ke sana. Apa kata bosnya? Itu kebetulan itu. Coba besok kalian 4 orang. Kalau dia masih ngomong 3 berarti itu tidak betul itu. Diutus salah 1 orang. Di hari keempat itu 4 orang. Sebenarnya kakinya udah takut-takut nih ke rumah Bapak Ahmad nih. Takut. Pas sampai di rumah, tengok deh. Hari ini dapat 4. Maksudnya 4 keping emas dan 4 makanan. Langsung kabur 4 orang tuh. Langsung kabur. Ngomong ke bosnya, "Kan bos, bukan kebetulan bos. Memang dia tahu kamu 4 orang." Apa kata yang 2? "Saya tak mau lagi besok ke sana. Coba bos utus yang lain saja." Kebetulan itu kata bos premannya. Besok tambahnya 1. Kalian berdua tidak usah ikut lagi. Penakut kalian. Ganti yang lain. 5 orang. Pas pula di 5 tuh. Setengah jam mereka di situ, Bu. Tidak ada suara yang menunjukkan 5 orang. Kan bapak ini memang nggak tahu. Diintip terus, didengarkan terus. Apakah ada kata-kata 5? Apa yang terjadi? Setelah setengah jam, suaminya ngomong, "Tenang deh, hari ini akan datang 5. Mendengar 5 itu, lari lagi, Bu, ngadu. "Bos, ternyata ini luar biasa, bos. Makanya mau dia ikut sayembara raja." Iya, bosnya pun sudah mulai gemetar ini, Bu. Karena dari 3, 4, 5 pas terus.
Bosnya sudah berdoa nih, ya Allah selamatkan ambonya. Ternyata bos-bos preman tuh, Bu, kalau udah takwik ingat juga Allah. Ya Allah selamatkan ambo. Itu kalau bahasa gitunya yuk. Baiklah, besok yang terakhir. Besok yang terakhir, kalau memang dia orang hebat, kita juga akan dapat, kata bosnya. Besok yang terakhir, tengok. Kalau memang dia orang hebat, di hari ke-7 kita akan menyerah. Padahal bapak ini tidak ada ngomong ke sana. Allah berkah sholawat. Datang lagi. Memang istri bapak ini sudah ngoceh-ngoceh terus. Karena umur suaminya hanya 2 hari lagi. Ngoceh-ngoceh di rumah, ngoceh-ngoceh. Jadi pas datang orang 6 nih, istrinya lagi ribut. Kata suaminya makin kuat. Kata suaminya, karena istrinya ribut, suaminya kuat ngomong. Tenang wahai istriku, hari ini akan datang 6. Belum lagi orang tuh datang ke tangga itu, ke pintu tuh udah kedengaran. Karena suaminya ngomong keras, lari lagi langsung. Ngadu ke bosnya, tidak ada lagi jalan keluar bos, kita akan dapat juga. Apa kemudian yang terjadi? Kata bosnya, iyalah besok kita akan menyerah. Dibawalah mahkota itu, lalu kemudian bosnya mengetok pintu dengan gemetar. Assalamualaikum. Apa kata bapak tuh? Alhamdulillah, dek tengok sudah datang 7. Pas 7 orang mereka datang. Udahlah merangkak bos preman tuh. Siapa yang menunjukkan ini semua? Allah. Berkat sholawat dia, Pak. Padahal salah niat itu. Orang awam itu, apalagi kita. Udah merangkak. Bapak tuh setelah merangkak, bapak tuh kira ini kan dari kerajaan, ngantar yang terakhir. Bapak ini takut juga dia. Mak ngeri ngantar yang ke-7 nih gitu. Hari terakhir bapak tuh gemetar ya. Lalu kemudian bersimpuh di hadapan kaki bapak tadi. Padahal dia tidak tahu nih orang siapa. Apa kata bos preman? Begini saja pak. Orang lagi bingung. Kata bos preman, begini saja pak, kita damai saja. Ini mahkota memang kami yang curi pak, tapi bapak tidak usah laporkan kami ke raja. Bapak tuh langsung dia senyum, karena udah tahu ini bukan dari kerajaan. Oh inilah pencurian ternyata. Apa kata bapak tuh? Semenjak kemarin kalian saya cari. Wah makin gemetar lagi tuh. Mohon maaf pak, mohon maaf. Pendek cerita, ya kalian boleh pergi. Irji'u ilal kahf. Kembalilah kalian ke goa kalian. Kahfi itu goa. Maka ada dalam surah Kahfi, itu artinya gua. Kembalilah mereka, bos preman, dengan berjanji tidak akan mengulangi dan mereka akan bertaubat. Dibawalah mahkota ini di hari ke-7 kepada raja. Sehingga masyhurlah di tengah masyarakat nama Pak Ahmad bin Muhammad ini. Masyhur, terkenal, dianggap orang hebat. Dianggap orang hebat. Bos preman saja ngalah. Bos preman ini pun cerita bahwa itu orang hebat Pak Ahmad. Kalau bos preman sudah cerita bu, selama ini kan preman, tidak ada yang berani ganggu. Dia pula yang bersaksi. Kalau bapak itu jangan macam-macam. Masyhurlah di kota itu bahwa Pak Ahmad ini luar biasa. Hebat ilmunya, tinggi ilmunya, tersebar kemana-mana. Lalu kemudian pendek cerita, karena sudah masyhur, kalau zaman kita kan viral bu, viral dia pak. Dulu ndak pakai medsos viralnya, dari mulut ke mulut. Sekarang kan ada media. Lalu orang ingin mengundang dia berceramah. Dia bukan penceramah, dia bukan orang berilmu, tapi sholawatnya terus semakin banyak. Bersyukur mereka tidak jadi dibunuh. Mereka sudah sadar keajaiban sholawat dengan fadilah sholawat. Sehingga banyak orang yang mengundang dia ceramah. Sudah masyhur. Sehingga suatu ketika tak bisa lagi dielakkan. Memang harus datang dia ceramah. Datanglah dia ceramah bu, dengan wajah yang penuh ketakutan. Gimana mau tidak takut? Apa yang mau dibilang?
Ya orang awam tidak pernah, ngajinya cuma sekali. Solawat biar kaya. Pendek cerita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mulai dari pintu masuk masjid sana, itu kepalanya nunduk itu. Takut. Karena orang yang masyhur, viral, orang kan ingin dengar ceramahnya itu. Kalau datanglah di sini Dasat Latif, Ustadz Somad, orang yang jarang ke masjid pun datang itu. Begitulah ketika itu. Nah, ulama-ulama duduk di depan. Jadi mulai dari awal masuk sampai ke depan dia nunduk terus, tidak mau nengok-nengok orang. Orang semakin salut Bapak Ibu. Masya Allah, beginilah ternyata orang yang tinggi ilmunya. Padahal dia takut. Takut dia tuh. Kemudian dia duduk di depan, disalaminya semua, diciumnya tangan ulama-ulama tuh. Apa kata orang? Orang makin salut. Baru kali ini saya menengok ulama hebat mencium tangan ulama. Biasa kan kalau ulama-ulama pipi kiri pipi kanan aja. Ini diciumnya semua. Karena dia bukan orang berilmu. Wajar. Tapi kata orang semakin salut lagi. Duduk di depan tak mau nengok-nengok orang. Malu, takut ditanya-tanya nanti tentang hadis, tentang tafsir. Takut dia, diam, bersolawat aja. Sehingga nengok orang, Masya Allah, tawaduknya. Padahal dia takut ditanya itu. Nah, jadi ngomonglah, ibarat kita protokol, mempersilahkan. Dia udah bingung nih apa yang mau disampaikan. Sehingga sudah disampaikan oleh protokol, majulah dia ke depan, maju. Solawat dia Bu 11 kali habis salam. Tak ada yang mau disampaikan Bu. Dia bukan orang berilmu. Sehingga muncullah idenya, ide cemerlang. Daripada dipermalukan di depan ulama, bagus dia lagi keluar secara terhormat, lari. Apa dibilang ke jamaah itu? Yang bukan orang berilmu, niatnya aja salah bersolawat. Wahai jamaah sekalian, kan jamaah ramai, tolong bentuk jalan di tengah. Mau lari, mendengar perintah itu, orang yang ramai itu, anak-anak yang ribut diam semua. Ibarat menyambut Ustadz Somad, langsung jalan itu terbentuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah bisa lari, diletakkannya itu lari dia. Ini cerita betul Bapak Ibu, kan bohong pula ini. Ada kitabnya, nanti kita baca. Saya tidak bawa kitabnya karena kuliah subuh, saya tidak bawa kitab. Tapi kalau antara maghrib isya itu saya bawa kitab terus. Nama kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtarah, itu ada dalam kitab Al-Kunuz juga ada. Menengok ulama besar ini lari, jamaahnya pun semua lari. Dulu jangan menganggap masjid dulu itu semen. Masjid orang Arab, tengok film-film Nabi itu. Apa yang mereka zaman dulu itu kan hanya tanah-tanah itu. Tanah-tanah dibentuk seperti batu bata. Tanah lah istilahnya itu. Belum seperti ini masjidnya. Menengok ulama besar ini lari, mereka lari. Entah apa yang terjadi. Allah Maha Kuasa. Pas mereka semua lari, hancurlah masjid itu Bapak Ibu. Datang angin, hancur masjid. Orang makin salut. Ini kan masalahnya solawat tadi. Orang yang salah niat saja dengan solawat, bisa Allah angkat derajatnya. Ngeri Bapak Ibu solawatnya. Kita aja yang tidak merasakan karena belum sampai solawat kita 4.400 dalam sehari. Coba rasakan perubahannya Bapak Ibu. Coba amalkan itu. Apa kata orang? Orang semua makin mencari dia, menyium tangannya. Salamun alaika ya Syekh, syukran lana ilaik ya Syekh. Keselamatan untukmu dari Allah ya Syekh. Terima kasih kami semua untukmu ya Syekh, telah menyelamatkan kami min bina'il masajid, daripada bangunan masjid yang roboh. Kan luar biasa itu Bapak Ibu kalau kita dalami maknanya itu. Padahal dia bersolawat bukan
bukan karena mendapat syafaat, hanya ingin kaya. Tapi begitu candu dengan solawat, makin banyak solawatnya, Allah yarfa'u darajatin. Benar hadis Nabi yang kita baca di awal tadi, bahwa kemudian solawat itu dapat mengangkat derajat kita. Di solawat ini tidak ada orang yang bodoh, Bapak Ibu. Orang yang jahil sekalipun bersolawat sama, orang yang alim sekalipun bersolawat sama derajatnya. Tidak sama dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran saya kurang tajwidnya, Ustadz Imam hebat tajwidnya. Siapa yang paling banyak dapat pahala? Ya beliau. Kalau solawat ini sama aja Bapak Ibu, mau ulama dia mau anak kecil sama. Itu kehebatan salawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi dia itu menjadi ulama karena salawat. Maka oleh karena itu inilah sebuah kisah yang kita ceritakan untuk membimbing kita, untuk menjadi iktibar bagi kita. Salawat dengan niat yang salah pun akan mendapatkan diluruskan niat yang salah itu oleh salawat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat. Ternyata dalam salat ada salawat. Tahiyatul akhir, penutup salat kita itu adalah salawat. Namanya ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa salawat ini Bapak Ibu. Orang mau pidato pasti salawat. Protokol pasti salawat. Langkah yang pertama kepada Allah, langkah yang kedua salawat. Bahkan khutbah Jumat tidak sah kalau ketinggalan salawat. Karena rukun khutbah Jumat itu 5. Yang pertama pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Kemudian wasiat takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih itu. Kemudian doa, Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Maaf, yang ketiga isinya. Yang keempat itu doa, Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kelima penutup. Salawat luar biasa. Maka mari sama-sama kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah ceramah kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan intinya kita sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kerinduan kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat sedangkan kita tak pernah rindu dengan Nabi? Bagaimana menghadirkan rindu kepada Nabi? Maka yang paling besar adalah membaca salawat. Dari sekian banyak caranya, membaca kisahnya, sirah an-nabawiyah, mendengarkan ceramah tentang beliau. Tapi yang paling dahsyat itu adalah membaca salawat. Dengan membaca salawat, maka dengan sendirinya kerinduan itu akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.